Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Pratama dengan NIM 120 24081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait karya tulis ilmiah yang berjudul Studi Perbandingan Kualitas Udara di Sekitar Kawasan Jatinangor ketika musim liburan dan hari biasa. Saya sendiri berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvin Valencia Delson, M. Isyan Fartasya, Rafael Putra Aventus Naibaho, Hilbram Subazayan, Rehan Pratama selaku saya sendiri, Latan Muhammad Ats, dan Dava Raska Mulyawan. Pada topik pembahasan kali ini, kami membagi pembahasan menjadi 4 bab. Yang pertama pendahuluan, teori dasar, analisis studi, dan yang terakhir simpulan dasar. Untuk bab pertama yaitu bab pendahuluan. Sekarang kita akan lanjut ke bagian subbab latar belakang. Kami membagi latar belakang menjadi beberapa poin penting untuk dipresentasikan. Yang pertama adalah kualitas udara kawasan Jatinangor. Seperti yang kita ketahui, kualitas udara merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menentukan kesehatan manusia serta keberlanjutan kehidupan lingkungan. Menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2023, sekitar 99% populasi global menghirup udara yang tidak memenuhi standar, yang menyebabkan hampir 7 juta kematian setiap tahunnya. Yang kedua, kondisi strategis Jatinangor sebagai salah satu pusat pendidikan terbesar. Nah, kawasan Jatinangor sebagai salah satu kecamatan dengan pusat pendidikan terbesar di Jawa Barat karena memiliki jumlah konsentrasi mahasiswa yang banyak, terutama dari ITB, Unpad, IKOPIN, maupun IPDN, serta beberapa kampus besar lainnya. Nah, hal ini tentu akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas udara di Jatinangor antara perbandingan dengan musim liburan dengan hari biasa. Yang ketiga, keselarasan penelitian dengan SDGs 11 dan SDGs 13. Nah, penelitian ini juga relevan dalam mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama SDGs nomor 11, yaitu tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan, dan juga SDGs nomor 13, yaitu tentang penanganan perubahan iklim. Datanya diambil dari United Nations pada tahun 2023. Kualitas udara yang baik merupakan indikator penting bagi kota yang layak huni, serta berperan dalam mitigasi perubahan iklim global secara signifikan demi tercapainya target SDGs yang dicanangkan pada tahun 2030. Yang keempat, metode kualitatif berbasis wawancara sebagai fondasi awal penelitian. Nah, melalui studi perbandingan antara musim liburan dan hari biasa, menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi awal terhadap pemetaan masalah kualitas udara berbasis masyarakat. Lingkup kajian, kami memiliki 6 ruang lingkup kajian. Yang pertama adalah kualitas udara, yang kedua kawasan Jatinangor, yang ketiga perbandingan antara musim liburan dan hari biasa, yang keempat aktivitas masyarakat dan mahasiswa, yang kelima strategi pengolahan kualitas udara, dan yang keenam adalah dampak sosial dan edukatif. Nah, terkait dari rumusan masalah sebelumnya, kami telah menyimpulkan terkait tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah kami. Yang pertama, itu untuk mengidentifikasi kondisi kualitas udara secara umum yang dipersepsikan oleh masyarakat, khususnya terkait dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan hidup. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh dari perbedaan intensitas aktivitas manusia di Kecamatan Jatinangor antara hari biasa dan musim liburan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perubahan kualitas udara. Dan yang ketiga, untuk menggali sejauh mana masyarakat memahami hubungan antara kualitas udara di Jatinangor dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya tujuan 11 dan 13. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan informasi dari wawancara dengan masyarakat sebagai bahan pemahaman awal mengenai potensi masalah lingkungan yang berbasis persepsi warga serta sebagai dasar rekomendasi kebijakan lokal. Untuk metode dan teknik pengumpulan data sendiri, kami menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang lebih khususnya yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena berdasarkan perspektif partisipan atau subjek penelitian yang kami gunakan. Yang kedua, untuk pengumpulan data sendiri, kami menggunakan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur. Pada wawancara ini, dilakukan secara langsung kepada beberapa warga yang tinggal dan beraktivitas di kawasan Jatinangor dengan panduan pertanyaan terbuka yang fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap jawaban yang diberikan. Kita akan membahas terkait pengertian dan parameter umum dari kualitas udara. Kualitas udara itu sendiri merujuk pada kondisi atmosfer di suatu wilayah yang ditentukan oleh konsentrasi berbagai polutan di wilayah tersebut, baik yang bersifat alami maupun dari aktivitas manusia. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan parameternya? Nah, parameternya itu sendiri ditentukan oleh karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, PM25, ozon, dan PM10. Selanjutnya kita akan membahas terkait persepsi masyarakat terkait kualitas udara di kawasan Jatinangor. Di Jatinangor, persepsi masyarakat terhadap kualitas udara dapat dipengaruhi oleh aktivitas kampus, kepadatan penduduk, dan tingkat kesadaran lingkungan. Nah, pemahaman masyarakat tentang sumber polusi dan dampaknya terhadap kesehatan juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi mereka tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 yaitu analisis studi. Pada subbab ini kita akan membahas terkait dengan gambaran umum, kawasan, dan profil informan.
Nah, Jatinangor sendiri merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang merupakan salah satu tempat dengan posisi strategis di mana pada tempat ini banyak sekali terdapat perguruan tinggi seperti ITB, Unpad, IKOPIN, maupun IPDN yang di mana pengaruh dari banyaknya perguruan tinggi tersebut menyebabkan tingginya aktivitas mahasiswa yang akan berpengaruh terhadap polusi udara di kawasan Jatinangor. Selain itu, kami juga mendata profil informan tempat kami mendapatkan berbagai data dari penelitian kami ini, yaitu mahasiswa, warga lokal, dan kelompok pedagang. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, kami juga mewawancarai, di sini ada dua subjek. Yang pertama adalah bapak-bapak yang bekerja sebagai tukang parkir, dan yang kedua adalah bapak-bapak yang bekerja sebagai kelompok pedagang kaki lima di kawasan Jatinangor. Next, kita akan bahas terkait pandangan warga terhadap kualitas udara. Nah, untuk hari biasa, warga merasa bahwa mereka tuh sering merasa sesak nafas di siang hari dan juga terkadang juga merasa stres dan kelelahan. Selain itu, karena padatnya aktivitas masyarakat menyebabkan tingginya emisi gas kendaraan bermotor. Sedangkan untuk di hari libur sendiri, itu terlihat berbanding terbalik. Langit terlihat lebih cerah, konsentrasi debu di udara menurun, interaksi sosial menjadi lebih intens, dan pembakaran sampah dan biomasa cenderung berkurang. Nah, untuk perbandingan sendiri, penurunan tingkat kualitas udara pada hari libur, yang kedua, penurunan tingkat kebisingan pada hari libur, dan yang ketiga, perbedaan volume kendaraan bermotor yang signifikan. Nah, volume di sini berarti jumlah dari kendaraan bermotor sendiri, yang bisa disimpulkan bahwa kendaraan bermotor pada hari biasa itu lebih banyak daripada kendaraan bermotor ketika musim liburan. Selanjutnya, kita akan membahas dari sumber dan faktor penyebab tingginya polusi udara di kawasan Jatinangor. Di sini ada tiga faktor utama yang menjadi fokus penelitian kami. Yang pertama itu asap kendaraan. Nah, tingginya angka kendaraan bermotor setiap harinya meningkatkan emisi gas buangan. Sebenarnya kendaraan di sini bukan hanya kendaraan bermotor, tapi juga bisa mobil, truk, dan berbagai jenis kendaraan lainnya. Tapi berdasarkan pengamatan kami, jumlah kendaraan yang paling banyak itu adalah kendaraan bermotor. Yang kedua, Jatinangor sebagai jalur lintas distribusi barang. Nah, kita tahu sendiri bahwa Jatinangor merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis. Jadi, merupakan tempat jalur distribusi barang yang tentu akan berperan dalam menyumbang emisi gas buangan. Yang kedua yaitu asap industri. Lokasinya yang strategis menyebabkan Jatinangor menjadi salah satu kawasan industri, meskipun tidak terlalu besar. Yang kedua, yaitu UMKM yang ikut menyumbangkan emisi gas buangan. Dan yang ketiga, penyebab utamanya adalah pembakaran sampah dan biomasa. Nah, mengingat penduduk Jatinangor yang padat, itu bisa menghasilkan lebih kurang 0,4 kilogram sampah buangan setiap harinya. Nah, tapi masyarakat Jatinangor seringkali bingung bagaimana cara mengolah sampah tersebut dan memilih untuk membakarnya, sehingga menyebabkan tingginya angka polusi udara di kawasan Jatinangor. Next, implikasi terhadap lingkungan dan sosial. Untuk lingkungan sendiri, kualitas udara yang buruk dapat mengakibatkan berbagai peristiwa yang berdampak pada lingkungan seperti polusi udara, efek rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, hingga hujan asam. Sedangkan sosial sendiri, kualitas udara akan mempengaruhi setidaknya tiga komponen dalam kehidupan masyarakat, yaitu tingkat kenyamanan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat, serta tingkat produktivitas masyarakat di kawasan Jatinangor. Berdasarkan penelitian kami memiliki empat kesimpulan yang berdasarkan untuk menjawab empat tujuan utama dari penelitian kami. Yang pertama, persepsi masyarakat terhadap kualitas udara berbeda antara hari biasa dan hari libur. Hari biasa dipandang sebagai waktu dengan kualitas udara yang lebih buruk karena tingginya aktivitas kendaraan bermotor dan padatnya lalu lintas. Sementara itu, hari libur dinilai memberikan kualitas udara yang lebih segar dan lingkungan yang lebih tenang. Selanjutnya, aktivitas manusia, terutama mahasiswa dan penduduk sekitar, menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas udara. Tingginya mobilitas, pembakaran sampah, kegiatan ekonomi kecil menjadi kontributor polusi udara harian. Selanjutnya, masyarakat memiliki pemahaman intuitif terhadap dampak kualitas udara terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup, meskipun banyak dari mereka yang belum memahami secara teknis indikator kualitas udara atau kaitannya dengan SDGs. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu wawancara kualitatif terbukti efektif untuk menggambarkan realitas lingkungan dari perspektif warga, memberikan informasi yang berharga sebagai bahan pertimbangan kebijakan lokal mengenai pengelolaan limbah dan perencanaan kota yang lebih berkelanjutan. Dari penelitian ini, kami juga memiliki saran, yaitu disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, khususnya di Kecamatan Jatinangor, mengambil langkah nyata untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, masyarakat di sini juga bisa berperan aktif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tidak membakar sampah, dan ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Untuk perguruan tinggi sendiri, di Jatinangor juga dapat mendukung melalui pendidikan, riset, dan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada isu lingkungan. Saya rasa cukup terkait presentasi saya hari ini yang berjudul Studi Perbandingan Kualitas Udara di sekitar kawasan Jatinangor ketika musim liburan dan hari biasa. Saya harap presentasi ini bisa memberikan wawasan baru bagi para audiens sekalian.
Apabila ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.